Pertanyaan pertama, aku Agus. Ini dari Nun Isri Handayani. Dia tanya, Kak, gimana ya kalau kita itu berada di lingkungan yang toksik, tapi sebenarnya itu kita nggak sadar bahwa kita itu yang toksik gitu. Gila, pertanyaan dalam banget ya. Iya. Aku bisa bilang kalian itu mempunyai indikator kalian itu yang toksik adalah saat kalian pindah lingkungannya itu masih toksik. Jadi kalian contoh di circle pertama nih, circle pertama kalian berasa, aduh kok vibes-nya negatif banget ya segala macam gitu ya. Kerjanya ngegosip terus kan gitu ya. Kalian pindah lingkungan kedua, masih vibes-nya negatif terus gitu, ngegosip aja terus. Nah berarti problemnya ada di kalian kan. Tapi mungkin aku tahu lah, mungkin nggak banyak orang mempunyai kapasitas untuk pindah-pindah pertemanan segampang itu gitu. Menurut aku untuk kalian tahu toksik atau kagak diri kalian itu, kalian harus mikir kalian itu subjektif atau objektif sih. Menurut aku itu harusnya bisa diukur gitu. Contoh kalau misalnya kalian melakukan aksi subjektif mungkin gitu. Kalau di dalam konteks lingkungan perusahaan, kalau misalkan subjektif kalian pasti mikir dulu, wah gue kalau misalnya ngomong ini ke dia, kira-kira dia bakal ngomong kayak gimana ya. Dia nanti nangkepnya salah, nanti ngerangkumnya hal yang salah, nanti malah guanya diomelin, nanti gua nggak enakan sama dia, malah nanti dia dipecat segala macem gitu kan ya. Tapi kalau misalnya di dalam konteks kita benar-benar objektif adalah kita tahu kita di perusahaan itu adalah untuk mensejahterakan perusahaan tersebut gitu kan, untuk mencari kita punya jenjang karir kita lebih tinggi lagi. Nah dari sana berarti kita harus objektif mungkin nih, goal kita sana dan hal-hal seperti apa aja yang bisa kita lakukan untuk menjunjung tinggi goal tersebut gitu. Jadi menurut aku sih kalau ditanya gimana caranya kita bisa tahu kita itu toksik atau kagak, yang kalau misalnya kalian ini yang mempunyai kapasitas untuk ganti-ganti pertemanan, tinggal kalian ganti pertemanan ya. Kalau misalnya masih mempunyai hal-hal yang toksik, ciri-ciri toksik di pertemanan berikutnya, berarti kalian itu yang toksik. Kedua, menurut aku coba berpikir dalam konteks subjektif dan objektif. Pokoknya ngomongin sesuatu secara objektif, fakta, factual, jauhkan opini, apalagi opini negatif gitu. Dan coba pikirkan gimana caranya kalian itu mempunyai dampak positif. Aku yakin semua orang itu kebayang lah dampak positif apa sih. Orang-orang makin berkembang, vibes-nya positif. Aku yakin sih harusnya sih orang paham ya. Kalau kamu ada rekomendasi gak buat orang? Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan gitu. Misalnya kalau kita di lingkungan yang kayak mereka tuh kadang suka bercanda gitu. Bisa jadi kalau ada bercandaan kita, mereka fine-fine aja, gak baper gitu. Ada juga orang yang kayak gak bisa dibercandain gitu. Apa ngomongin keluarganya mungkin gak bisa dibercandain gitu. Atau ngomongin kepercayaannya mungkin gak bisa bercandain. Nah ini nih yang bikin orang-orang itu merasa bahwa kita ini toksik gitu. Padahal kalau kita dibercandain kita juga marah gitu. Jadi nih sebenarnya yang toksik itu bukan kamu doang bisa jadi. Emang lingkungan kamu toksik dan including kamu gitu. Ya itu sih menurut aku banyak orang yang ngerasa bahwa aku mau keluar dari kerjaan nih, aku tuh karena kerjaan yang toksik gitu. Ketika dia dapat kerjaan baru juga kayak kau bilang tadi, ketemu yang toksik gitu. Jadi standar nggak toksik itu gimana sih? Kembali lagi ke kamu gitu kan? Iya benar. Itu aku bisa bilang contoh di lingkungan kerjaan ya. Mungkin banyak banget orang bisa relate sih terhadap yang kamu harus ngomong komentar sih. Mungkin cara penyampaian orang, cara komunikasi orang kan berbeda-beda kan. Tapi ya orang-orang itu berasa, oh kalau misalkan gue dibicarain, gue bicarain balik gitu. Pas gue bicarain baliknya, orang itu malah gak terima gitu kan. Itu kan jadi aneh gitu kan. Jadi yang kamu bilang toksik. Dan aku yakin semua orang bisa relate sih. Dan kalau misalkan kalian itu berasa bahwa kalian itu yang inisiatornya, menurut aku ya kalian harus ngaca lah gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian itu yang jadi eskalasinya, kalian bercandain baliknya, ya kalian harus tahu nih kalau misalkan orang ini seperti ini ya kalian masih mau terasosiasikan dengan orang itu gitu. Kalau misalkan kagak mau, saatnya kalian move on lah. Choose your circles wisely.